Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita ketemu dengan kuliah kali ini adalah kuliah teori hukum. Dan pada kesempatan yang pertama di part 1 ini, saya ingin menjelaskan atau kita ingin diskusikan lah yang terkait dengan bagaimana posisi teori hukum itu di dalam kajian ilmu hukum kita. Oleh karena itu memang saya akan mulai dari konsep yang kita sebut dengan ilmu hukum itu dulu ya. Nah, kalau kita melihat ilmu hukum ya seperti di slide berikut yang ada lingkaran lah, seperti lingkaran ya. Ya, next yang kedua. Ya. Di lingkaran ini ya untuk melihat posisi teori hukum dalam kajian ilmu hukum itu, maka kita akan mencoba menggambarkannya bahwa ada 3 lapisan di dalam ilmu hukum itu. Ya, ada lapisan dogmatik hukum, ada lapisan teori hukum, ada lapisan filsafat hukum. Ya, sehingga memang 3 lapisan ini menyatu sesungguhnya menjadi satu kesatuan dalam ilmu hukum itu. Nah, oleh itu pada saat orang bicara tentang ilmu hukum dalam arti yang luas, sesungguhnya dia mencakup 3 hal ini. Jadi dia mencakup dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Jadi bundaran-bundaran yang saya gambarkan di sana sebenarnya lebih melihat kepada istilah aja, perumpamaan aja, bahwa itulah sesungguhnya menyatunya ketiga hal ini disebut dengan ilmu hukum dalam arti yang luas ya. Next ya. Nah, kemudian pada saat kita melihat ya ilmu hukum dalam konteks yang luas ini ya, saya lebih perjelas lagi dalam konteks gambaran lingkaran tadi. Kalau dipilah tadi kan ada 3 bundaran lah, 3 bundaran yang menggambarkan antara dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum tadi. Maka dalam bundaran yang berikut ini ya, di slide yang berikut ini ya, kita akan melihat sesungguhnya teori hukum, filsafat hukum, dan dogmatik hukum, atau ya kita bicara secara terstruktur saja, dari dogmatik hukum, teori hukum, ke filsafat hukum, kita melihat satu gambaran bahwa di lingkaran luar ya, yang di situ warnanya abu-abu itu, kita bisa sebut katakanlah lingkaran lapisan yang disebut dengan dogmatik hukum tadi, norma hukum. Maka kemudian di lingkaran yang kedua, kita akan ketemu dengan lingkaran merah. Maka di lingkaran merah itulah umpamanya disitu disebut dengan teori hukum. Tetapi ada yang paling dalam lagi, lingkaran yang terlihat ya, yang kecil, yang agak terang itu, ya abu-abu terang itu, itulah yang kita sebut dengan lapisan filsafat hukum. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, orang bicara ilmu hukum dalam arti yang luas, dia harus bicara dari 3 tataran ini. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara dogmatik hukum atau norma hukum atau hukum positif nanti isinya, teori hukum ya yang berisi ajaran-ajaran, asas-asas dan metodologi hukum, dan filsafat hukum yang berisi tentang ajaran nilai-nilai dan moralitas hukum, atau juga orang bicara di situ tentang keadilan. Nah, oleh karena itulah ketiga lapisan ini kalau mau diteropong lagi dalam konteks praktek hukum ya, maka ada lapisan yang di luarnya lagi. Ya, lukisan yang lingkaran yang di luarnya lagi. Lingkaran yang di luarnya itu ya, yang terlihat agak besar itu ya, kita sebut dengan lingkaran fakta hukum. Fakta hukum inilah sesuatu fakta atau kejadian yang mengandung akibat hukum di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu pada saat orang bicara tentang fakta hukum, orang akan nanti melihat ya bagaimana fakta hukum itu dicocokkan dengan norma hukum atau dicocokkan dengan dogmatik hukum. Jadi kalau ada satu peristiwa di dalam masyarakat yang berakibat terhadap hukum, maka orang akan melihat untuk menemukan hukumnya dalam satu peristiwa itu, atau yang lebih tegas lagi untuk menentukan
hukum apa yang berlaku dan dapat diberlakukan atau yang mengatur terhadap fakta hukum yang terjadi itu, maka orang melakukan kajian di dogmatik hukum. Karena dogmatik hukum itu berisi apa? Isinya adalah norma hukum, dogma, aturan, hukum positif, yaitu perundang-undangan. Nah, oleh itu pada saat pertama cara berpikir kita adalah tentu dari fakta hukum mencocokkannya ke dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, lalu kemudian apakah cukup hanya berhenti di dalam peraturan perundang-undangan saja? Nah, tentu tidak cukup ya. Nanti akan kita lihat dalam banyak kasus, banyak hal nanti bahwa apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu tidak otomatis bisa menjawab atau bisa menyelesaikan satu kasus hukum yang terjadi di dalam masyarakat yang kita sebut dengan fakta hukum tadi. Nah, ada beberapa hal, umpamanya saja gini ya, kita bicara tentang batas kedewasaan umpamanya ya, batas kedewasaan. Berapa sih usia atau batas umur seseorang ya pada saat orang itu dianggap dewasa? Nah, kalau kemudian kita searching, kita cari, kita riset di dalam perundang-undangan kita, maka ternyata kita akan menemukan banyak di sana. Bicara tentang undang-undang perkawinan ditentukan batasannya. Bicara tentang BW, Burgerlijk Wetboek juga ditentukan aturannya di situ. Bicara tentang undang-undang kewarganegaraan juga ditentukan di sana ya. Bicara tentang kesejahteraan anak juga ditentukan berapa usianya di sana ya. Oleh karena itu juga pada saat bicara undang-undang pemilu umpamanya juga ditentukan berapa orang yang berhak untuk pemilu untuk menyatakan bahwa dia dewasa dan diakui haknya itu. Nah, karena itulah terkadang antara aturan yang satu dengan aturan yang lain itu tidak sama mengaturnya. Maka timbul masalah, kalau gitu mana yang akan kita pilih? Nah, sampai di situ dogmatik hukum tidak bisa menjawabnya. Oleh karena itu dia harus lari ke lingkaran merah tadi. Disitulah yang kita sebut dengan di teori hukum. Karena di teori hukum juga diajarkan tentang nanti yang disebut dengan katakanlah bagaimana cara penafsiran hukum, bagaimana cara penemuan hukum ya, dan bagaimana cara penyelesaian kalau terjadi konflik norma di dalam hukum itu. Di situ ditentukan itu. Yang kita kenal umpamanya saja kalau ternyata ada berbagai macam peraturan yang mengatur yang berbeda, maka kita bisa menggunakan tiga prinsip yang bisa digunakan tergantung kasusnya nanti ya. Apakah prinsip hukum yang khusus menyampingkan yang umum? Lex specialis derogat legi generali umpamanya. Apakah hukum yang kemudian lebih tinggi tingkatannya akan mengalahkan hukum yang lebih rendah tingkatannya? Katakanlah kalau berhadapan peraturan pemerintah dengan undang-undang, tentu yang akan dimenangkan adalah yang undang-undang, katakanlah seperti itu. Atau ya yang dibuat belakangan akan mengalahkan yang kemudian belakangan dibuat, yang terdahulu mengalahkan yang di belakangan dibuat. Itu semua diajarkan di dalam asas dan teori-teori hukum yang ada di lingkaran merah. Atau pada saat satu kasus di dalam masyarakat kita kemudian tidak jelas aturan apa yang harus dipakai untuk itu. Maka lalu kemudian untuk memperjelasnya apa? Digunakan yang kita sebut dengan metode penafsiran. Dalam hermeneutika hukum umpamanya saja pada saat hakim atau penegak hukum atau lawyer mencoba berpikir secara normatif menemukan hukum dalam satu fakta hukum, maka dia juga kemungkinan akan menggunakan yang kita sebut dengan metode penafsiran. Karena ada 11 metode penafsiran yang bisa dipakai, mana yang dipakai itu juga diajarkan di teori hukum itu. Begitu juga berbagai hal, umpamanya saja kalau ditemukan fakta hukumnya kemudian kita tidak ada hukum yang mengatur, berarti ya kita sebut dengan kekosongan hukum. Bagaimana menemukan hukum dalam keadaan kekosongan hukum? Nah, metode penemuan hukum juga diajarkan di dalam teori-teori hukum itu. Nah, oleh karena itulah, maka terkadang dogmatik hukum memang tidak bisa menjawab semua persoalan yang ada di dalam masyarakat, sehingga orang akan lari ke lingkaran merah. Nah, pada saat berada di lingkaran merah pun ini sebenarnya tidak cukup kalau kita ingin berpikir hukum yang holistik, yang secara keseluruhan. Dia harus masuk ke lingkaran yang dalam lagi, yang kita sebut dengan lingkaran filsafat hukum itu. Karena apa? Karena dalam filsafat hukum, disitulah akan berisi tentang ajaran-ajaran moralitas, ajaran-ajaran keadilan, atau secara pribadi saya sering menyebutkan titik spiritualitas hukum itu sesungguhnya
ada di dalam kajian-kajian filsafat hukum. Oleh karena itu sering orang mengatakan bahwa akan kering ilmu hukum itu kalau tidak ada basis moralnya, basis spiritualnya, basis keadilannya yang menjadi landasannya. Landasan dan basisnya itu di mana? Itu ada terletak di filsafat hukum. Nah, para mahasiswa sekalian, sehingga udah bisa kita ketahui bersama pada saat orang bicara ilmu hukum dalam arti luas, dia ada dogmatik hukum, dia ada teori hukum, dia ada filsafat hukum. Nah, oleh karena itu Anda bisa mengatakan di sini, kalau bicara posisi teori hukum, maka terlihat teori hukum itu berarti dia berada di lapisan kedua dari ilmu hukum, ya karena dia berada di lapisan yang kedua dari ilmu hukum, dia bersifat metateori daripada dogmatik hukum. Nah, dan kalau kemudian bagaimana antara dogmatik hukum dengan filsafat hukum, maka dia menjadi jembatan untuk menghubungkan dogmatik hukum ke filsafat hukum. Secara sekilas ya, disitulah yang kita sebut dengan ilmu hukum dalam arti yang luas. Nah, kembali kita ke posisi sekarang ke teori hukumnya ya. Begitu juga tentang teori hukum. Orang mengatakan ada teori hukum dalam konteks artinya yang luas, ada teori hukum dalam konteks artinya yang sempit. Kalau kita melihat di lingkaran tadi ini saja supaya lebih memudahkan kita. Pada saat kita bicara tentang teori hukum dalam arti sempit, maka hanya berada di lingkaran merah saja. Tapi ada juga yang berpendapat teori hukum dalam arti luas. Kalau Anda bicara teori hukum dalam arti luas, maka kajian-kajian filsafat hukum ya di lapisan ketiga ini itu juga masuk dalam kajian-kajian teori hukum. Dan pada saat itulah orang mengatakan teori hukum itu juga termasuk di dalamnya adalah filsafat hukum. Kalau sekali lagi orang bicara tentang teori hukum dalam arti yang luas. Tapi pada saat bicara teori hukum dalam arti yang sempit, maka dia hanyalah teori hukum dalam lapisan kedua dari ilmu hukum ini. Secara sederhana seperti itu sebenarnya ya kalau kita melihat posisi kajian yang katakanlah teori hukum dalam ilmu hukum kita. Next ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, secara tegas. Jadi ilmu hukum dalam arti sempit ya, itu ada dogmatik hukum. Jadi kalau bicara ilmu hukum dalam arti sempitnya, orang bicara tentang dogmatik hukum saja. Tapi kalau orang bicara ilmu hukum dalam arti luas, dia mencakup dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Tapi kalau orang bicara teori hukum dalam arti sempit, ia adalah teori hukum saja, sebagaimana saya katakan tadi. Tapi kalau orang bicara teori hukum dalam arti yang luas, maka dia juga mencakup filsafat hukum. Nah, mudah-mudahan konsep yang berkaitan dengan posisi teori hukum di dalam kajian ilmu hukum ini bisa kita pahami. Ya, tentu karena di jenjang strata 2, saya tidak lagi menjelaskan ya konsep-konsep hukum itu ya, nanti kita akan lihat saja kepada lapisan yang kedua ini dalam untuk kita kaji bersama. Nah, sebelum saya mengakhiri di pengantar kita materi yang pertama ini, saya sering mengatakan bahwa kalau ingin berpikir hukum yang benar itu adalah maka berpikir hukumnya, cara berpikir hukumnya adalah harus dari fakta hukum, kemudian kita ke dogmatik hukum, lalu kita kemudian ke teori hukum, lalu sampai kepada filsafat hukum. Nah, terkadang ya, kenapa orang tidak sampai kepada teori dan filsafat hukum? Banyak orang karena hanya belajar hukum itu sebagai satu kebutuhan untuk menangani kasus-kasus praktis, atau orang yang tidak punya basic pengetahuan ilmu hukum yang bagus, maka sering dia berstop hanya di aturan saja. Padahal di balik aturan itu ada spiritnya, ada jiwanya. Spiritnya itu ada di kajian-kajian teori hukum, spiritnya itu ada di filsafat hukum. Anda bisa bayangkan, undang-undang itu ibarat tubuh, dia tanpa jiwa. Ingin tahu jiwanya di mana? Jiwanya harus belajar teori hukum dan filsafat hukum itu. Kalau hukum tanpa jiwa, dia hanya robot saja. Kalau dia robot saja, sehingga sering dikatakan dia tentu tidak punya perasaan di dalam konteks itu.
Oleh karena itu sesungguhnya belajar hukum yang utuh harus belajar sampai kepada teori hukum dan filsafat hukum. Next, ya, nah ini satu gambaran ya kepada kita. Kenapa saya katakan bahwa untuk memahami ya dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum itu. Nah, kalau posisi yang seperti ini, coba dibayangkan di kita. Kita mengatakan bahwa teori hukum itu mendasari, ya teori hukum itu mendasari. Nah, kalau sering digambarkan seperti ini bukan mendasari, kalau ini namanya memayungi. Jadi dogmatik hukum tadi undang-undang, teori hukum di atasnya lagi ada nilai filsafat hukum. Saya pribadi kurang suka dengan gambaran yang seperti ini. Kenapa? Kalau ini yang digambarkan seperti ini seperti ramwet atau seperti payung, memayungi. Yang namanya memayungi, Anda lihat ya, dogmatik hukum itu kadang-kadang bisa lepas payungnya dari teori hukum, karena ada teori-teori yang tidak bisa masuk ke dalam dogmatik hukum. Begitu juga nilai-nilai filsafat hukum itu bisa lepas kepada dogmatik hukum itu. Oleh karena itu nanti dalam belajar kajian-kajian teori hukum dengan saya lebih suka gambaran yang kedua ini. Next. Ya, di gambaran yang kedua ini ya itu akan terlihat bahwa yang kita maksudkan dengan teori hukum ya itu mendasari daripada dogmatik hukum. Jadi dibalik, bukan ramwetnya. Mungkin kembali ke di slide yang sebelumnya tadi. Nah, yang benar ini seperti ini. Jadi order of logic bangunan ilmu hukumnya ini seperti ini. Jadi yang paling dasar bawahnya itu adalah filsafat hukum. Karena dia bicara tentang nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moralitas. Di atas daripada teori hukum, pondasinya apa? Pondasinya adalah teori hukum. Jadi teori hukum ini bertumpu kepada filsafat hukum. Nah, di atas teori hukum inilah, maka di situ bangunan yang kita sebut dengan dogmatik hukum atau hukum positif. Jadi gambar ini lebih menggambarkan bahwa sesungguhnya hukum dibangun atas dasar tertentu dan dasarnya itu juga dilandasi oleh tatanan-tatanan nilai tertentu. Oleh karena itu, kalau kita belajar secara utuh, maka tidak mungkin kita akan memisahkan dogmatik hukum itu dengan dasarnya. Ya, oleh karena itu kalau Anda belajar hukum tanpa dasar akan rapuh. Belajar hukum tanpa nilai hanya menjadi robot saja nanti hukum itu. Inilah sekilas ya bagaimana nanti kita akan diskusikan bersama sekali lagi tentang bagaimana posisi kajian teori hukum itu di dalam ilmu hukum kita. Jadi kesimpulannya di slide yang terakhir ya. Ya, teori hukum itu adalah meta-teori daripada dogmatik hukum. Filsafat hukum adalah meta-meta teori dari teori hukum. Dan meta-meta teori dari dogmatik hukum. Itulah yang kita sebut dengan teori hukum. Sekali lagi, teori hukum adalah meta-teori dari dogmatik hukum. Sedangkan filsafat hukum adalah meta-teori dari teori hukum. Dan meta-meta teori dari dogmatik hukum. Posisinya di tengah. Sekarang kita memasuki kajian teori hukum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti kita diskusikan secara detail lagi. Kalau ingin kita diskusikan, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.